Seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Sukacita dan bergembira lawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu 545. Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kali dunia di depan ratamu, rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Kita dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama dengan Dia pula berkat kepercayaan kita akan kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus selalu bersama Dan bersama rohmu. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, banyak pengikut Kristus tinggalkan Dia karena Dia mengatakan bahwa Dia adalah roti yang turun dari surga. Mereka meragukan, lalu mereka tinggalkan Dia. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang ada bersama Dia, apakah kamu juga mau pergi? Dan mereka lalu menjawab, Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi mereka percaya dan yakin bahwa tidak ada ke tempat lain, tiada kepada orang lain, hanya kepada Yesus adalah tujuan dan akhir dari hidup mereka. Saudara-saudari, mari kita juga yakin dan percaya bahwa tidak ada tujuan lain selain kita harus ke surga untuk mengalami kebahagiaan kekal bersama Kristus, bersama dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mari kita satukan visi dan misi dan seluruh tujuan hidup kita untuk mengarahkan kita bahwa hanya kepada Allah, hanya ke surga, tempat akhir dari hidup setiap kita. Mari kita dalam perayaan kita juga kembali memohon keselamatan jiwa dari Mama Rosalia dan juga Bapak Stefanus. Semoga Allah membukakan pintu surga, memperkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan abadi. Mari kita mempersiapkan diri mengakui dosa dan kesalahan kita dan kita mohon ampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa menjaga gerejamu dengan penghiburan Roh Kudus. Semoga karena rahmat kebangkitan Putramu, kami senantiasa hidup dalam damai dan kesetiaan kepadamu. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkata ia kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh lah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dalam diri mereka, dari mereka semula mereka, siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada Bakti 2, 3, 4. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan gerejamu bersama dengan kurban putramu,
Semoga olehnya iman kami semakin diteguhkan. Sebab bila Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji diri kau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji di kau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu bersama para malaikat dan orang kudus kami memuji memuliakan Dikau dengan henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskan persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamu dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukannya sebagai kenangan akan aku. Agungkanlah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paulus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Agustinus serta rohani yang semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang kami doakan pada hari ini, untuk khusus Mama Rosalia dan Bapak Stefanus. Bukalah pintu surga dan perkenankanlah mereka menikmati kebahagiaan abadi. Kami mohon juga kesembuhan bagi saudara dan saudari kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, atau yang sedang beristirahat di rumah-rumah mereka. Dan secara khusus mohon berkat bagi kami sendiri, yang berkumpul tiap pagi depan altar-Mu ini, bagi sanak keluarga, anak cucu yang dipercayakan kepada tanggung jawab kami. Semoga memberkati setiap kami yang kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan kami dari mara bahaya bencana, atau dari semua yang membaikkan jiwa dan raga kami. Kasih untuk kami semua agar kelak kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan diri Kau. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami membebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan itu selalu bersama Dan bersama roh. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang undang perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. 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 Doa di teks untuk para imam. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan terkasih, aku berdoa padamu. Lindungilah para imam, karena mereka itu milik-Mu. Hidup mereka terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang suci. Lindungilah mereka, sebab mereka berada di tengah dunia, meskipun mereka bukan dari dunia. Masukkan mereka dalam lubuk hati-Mu, bila nikmat duniawi menggoda dan memikat. Lindungilah mereka dan hiburlah dalam saat-saat kesepian dan susah derita, bila pengorbanan hidupnya bagi jiwa-jiwa nampak sia-sia. Lindungilah mereka. Ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun kecuali Dikau yang menjadi miliknya, tapi mereka tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhannya. Lindungilah mereka seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari pikiran, kata, dan perbuatannya aman terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih memberkatinya. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur atas Ekaristi yang sudah kami rayakan ini. Semoga santapan sabda dan tubuh Putra-Mu menjadi sumber kekuatan kami dalam perjalanan mengikutinya menuju kehidupan yang kekal. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebentar jam 9 ada misa di rumah duka. Sore masih ada misa sedang di Kapelai. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Kita sekalian sebelum kita doakan pada hari ini, diberkati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sampai cita dan damai Tuhan. Amin. Maria penuh rahmat, Ratu para imam, dampingi imam kami dengan rahmat Allah. Oh Bunda Ratu iman, doakan imammu. Ya